Hai semuanya, sebelum kita mulai, aku mau ngajak kita apa ya, buka kamera dulu yuk. Jadi kita bisa saling ngeliat nih satu sama lain nih. Boleh dibuka, Kak Safina, Kak Dea. Apa pada malu-malu ya ini ya? Padahal katanya aku dengar-dengar semuanya udah apa ya, udah kemarin udah belajar bareng. Aku yang baru nih di sini, harusnya aku yang malu-malu dong. Oke, yuk dong Kak. Kakak, koko-koko semuanya boleh buka kamera itu. Mungkin masih malu-malu nih Kak mereka. Oh, masih malu-malu nih. Bukannya kemarin katanya udah ketemu nih. Aku merasa tuh aku yang kayak baru pertama kali datang gitu loh. Harusnya aku yang takut-takut ya nggak? Tapi kalau gitu nggak apa-apa deh kalau saya malu-malu. Tapi aku harap sih kalian bisa open cam ya. Sebelum itu aku ingin perkenalkan diri. Hai semuanya, nama aku Felicia. Aku kalau ingin tahu di mana aku ya, di mana aku tuh di Jakarta, Jakarta Pusat lebih tepatnya ya. Eh, Kalau misalnya gitu, aku kan masih belum terlalu kenal nih sama Kak Griffin kan. Mungkin yang lain udah terlalu kenal Kak Griffin dari mana sih gitu kan, biar kita lebih dekat gitu. Oke Kak, dari aku dari Sumatera Utara Kak. Oh gila, jauh banget ya kita terpisah Iya, antara beda jarak. pulau ya kan Kak? Iya, antara jarak dan waktu itu. Tapi nggak usah baper, kita nggak boleh baper, nggak boleh semuanya diromansa kan, ya nggak? Kita nggak boleh galau-galau gimana. Sebelum kita mulai, aku ingin kasih tahu dulu nih, mungkin yang apa ya, masih belum tahu ini kan kita dari Emusel nih. Kita tuh Emusel itu apa yang mungkin masih nggak tahu, masih bingung itu apa. Kita nih organisasi volunteer, volunteer untuk kayak pendidikan gitu. Jadi terlebih untuk literasi. Tapi karena kita pendidikan, kita bisa belajar apa aja. Mungkin teman-teman udah pada nggak sabar gitu ya belajar kan. Mungkin hari ini hari apa sih? Hari Senin. Astaga, mungkin kalian ada yang baru baru kuliah, baru itu mungkin capek-capek, tapi tenang, tetap semangat aja. Kita mau belajar bareng-bareng, mendengarkan Kak Griffin gitu ya. Kita langsung mulai aja gitu ya, daripada Oke lama-lama. Kak. Mungkin bisa diizinkan share screen Kak ke aku. Oke, sembari nunggu izin share screen-nya. Tadi aku kan ini masang musik klasik kan. Nah, fun fact-nya aja untuk kita semua. Kalau misalnya musik klasik itu bisa meningkatkan hormon adrenalin kita gitu. Jadi kita semakin semangat belajar. Nah, jadi harapanku tadi dengan musik itu kita bisa jadi semangat. Oke. Jadi untuk pembukaannya aja mungkin ya pengantar. Kalau misalnya kan kita topik kita ini sebenarnya untuk materi geografi UTBK, tapi karena banyak yang chat aku juga bilang kalau misalnya mereka mau persiapan untuk Olimpiade, jadi aku bakal buat materi untuk geografi atmosfer Olimpiade. Jadi dengan harapan untuk teman-teman yang udah mengikuti kelasnya ini bisa bisalah UTBK gitu. Jadi untuk materi geografi udah nggak masalah lagi di UTBK tahun-tahun ke depan. Karena tingkat untuk Olimpiade itu dan UTBK itu memang jauh lebih tinggi untuk Olimpiade. Dan topik yang paling aku 2 tahun ikut UTBK tahun ini sama tahun lalu, dan materi yang kebetulan paling banyak keluar adalah geografi atmosfer. Karena itulah aku ngangkat materi ini, karena juga berdasarkan dari teman-teman aku, adik-adik kelas aku juga mereka kewalahan di bagian geografi. Jadi harapannya kalau misalnya kita udah menguasai materi geografi apalagi Olimpiade, pasti untuk UTBK udah mantap lah gitu. Oke, ini share screen-nya udah bisa kan, Kak? Udah boleh dicoba Kak. Bisa nggak? Oke. Oke, udah bisa. Udah masuk nggak, Kak? Oke, udah masuk kan, Kak? Oke, nah jadi aku ngambil materi Olimpiade aku kemarin aja ya. Jadi ini aku pelajari waktu kita mau masuk ke Olimpiade tingkat nasional. Oke, uh, jadi untuk pengantarnya aja tambahan lagi.
kalau misalnya materi meteorologi, atmosfer itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya materi. Sebentar. Oke, mungkin ini agak sedikit nge-lag laptop aku, jadi mungkin aku sistemnya gini aja ya. Oke, nah jadi untuk materi geografi ini, geografi bagian atmosfer itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya meteorologi dan klimatologi, karena mereka inilah yang terjadi di atmosfer kita gitu, meteorologi dan klimatologi. Mungkin kalau untuk adik-adik semua udah tahu lah ya apa itu meteorologi dan klimatologi, bahkan udah ada badannya di Indonesia, BMKG. Nah, oke, next aja langsung. Oke, mungkin ini sudah, Kak, kalau misalnya screen-nya gini aja, jelas kan, Kak? Oke, nah, jadi ini juga sering masuk ya di soal Olimpiade dan di UTBK, istilah meteorologi dan klimatologi. Meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Oh ya, tunggu, aku sebelum mulai materi aku, nah aku mau jelaskan dulu. Kalau misalnya dari bicara tentang atmosfer itu sangat banyak ya, ada komposisinya, strukturnya, vertikalnya gitu. Struktur atmosfer secara vertikal, terus fenomena yang terjadi kayak front atau siklon yang kemarin soalnya itu. Nah, karena waktu kita terbatas di pertemuan ini, jadi aku bakal masukkan ke yang paling pertamanya dulu, yaitu komposisi dan struktur dari atmosfer. Untuk materi-materi berikutnya aku bakal buat di pertemuan ketiga. Jadi, untuk teknisnya di pertemuan ketiga kita bakal aku kasih drop semua materi. Kemarin juga ada yang request sampai di chatnya di spam. Aku biar drop materi tentang Olimpiade. Oke, jadi aku nih ngasih kalian free walaupun aku bayar dulu, nggak apa-apa. Nanti kalian dapat free aja. Karena aku berharap kalian bisa lah mewakili kabupaten atau provinsi kalian ke Olimpiade. Oke, kita masuk lagi ya. Jadi meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca, sedangkan klimatologi itu ilmu yang mempelajari tentang iklim. Nah, banyak pertanyaan dan bahkan soal mengatakan bahwa apa sih perbedaan dari cuaca dan iklim? Nah, kalau ini pertanyaannya ini sangat menarik sebenarnya. Ini pertanyaannya yang sangat menarik. Kenapa? Karena sebenarnya basically cuaca dan iklim itu sama dari unsur pembangun mereka. Nah, apa aja itu unsur pembangun mereka? Itu ada suhu, tekanan, gerakan udara, kelembapan, dan awan, dan curah hujan. Jadi, sebenarnya unsur dari cuaca dan iklim itu adalah sama. Nah, itu masuk soal Olimpiade saya dulu. Nah, dikatakan kalau misalnya unsur cuaca itu sama unsur iklim itu apa gitu. Di mana beda nggak? Ada yang lebih banyak, mana lebih besar. Sebenarnya itu sama. Tapi perbedaan mereka itu berdua cuman terletak di waktu dan tempat. Nah, cuaca itu dia waktunya itu relatif lebih singkat dan tempatnya itu lebih kecil. Contoh itu kayak cuaca di daerah saya di kabupaten ini dan kabupaten Kak Feli mungkin beda ya kan. Cuaca kami beda. Tapi iklim itu dan waktunya itu cepat gitu. Cuaca itu bisa kayak hari ini cuacanya cerah ya gitu. Besok nggak tahu kita gimana cuacanya. Sedangkan kalau iklim itu, dia tuh lokasinya tuh lebih luas dan waktunya tuh lebih lama. Iya, jadi iklim itu kayak lebih ke benua. Contoh iklim benua di sana itu gini, di Indonesia iklimnya lagi panas atau lagi hujan. Nah, gitu dia. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya dilihat dari unsur-unsur mereka, sebenarnya sama. Jadi kalau misalnya ada soal IU sama dengan, aku lupa itu soalnya kemarin satu. Jadi unsur-unsur mereka itu pembangunnya itu sama. Nah, jadi apa aja sih unsur-unsurnya itu? Ada suhu, tekanan, gerakan udara, itu juga banyak banget pelajarannya. Tekanan itu bicara tentang seperti ini, densitas udara, gimana batik gitu, nah banyak. Tapi itu kita nanti aja di materi. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa buat di grup gitu. Oke, next. Oke. Nah, ini dia kemarin. Komponen sistem iklim ada kriosfer, biosfer, atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Jadi untuk soal yang kemarin yang memang aku buat untuk kuis, untung ada adik kita, siapa kemarin, Hafiz ya, dulu namanya. Nah, itu masuk ke soal OSK. Jadi aku ngambil dari soal OSK.
Dan iya benar, jawaban itu salah kemarin ya guys. Kunci jawabannya kayaknya Bang Iqbal ini salah masukkan kunci karena abang itu yang nyusun soalnya sama Bang Fernando Ares, sama Fernando sih bukan abang. Oke, nah jadi yang bukan kemarin itu ya. Jadi abang itu lupa, oh iya, yang bukan ya katanya gitu. Dia kira yang betul gitu kan. Jadi jawabannya yang kemarin tuh yang benar itu adalah gigantrosfer. Nah, gigantrosfer itu dataran rendah ya guys, yang banyak tanaman. Oke, kita masuk ke struktur dan komposisi atmosfer. Inilah salah satu materi dari bicara tentang atmosfer, oke? Jadi struktur itu apa aja sih Kak? Komposisi itu apa aja sih Kak? Gitu. Nah, struktur ini yang kita bahas nanti adalah tentang struktur vertikal dari atmosfer dan komposisi itu apa aja sih yang ada di atmosfer gitu. Oke, di sini aku ada ngasih gambar. Nah, jadi struktur atmosfer itu dibedakan dari beberapa kategori. Ada yang menurut, sebentar aku, ini ada catatan sedikit. Oke, jadi struktur atmosfer itu dibagi dia. Ada yang berdasarkan temperatur, ada yang berdasarkan komposisi, dan ada yang berdasarkan kelistrikannya. Nah, maksudnya dari setiap ini apa sih gitu? Sebenarnya sama, penyusunnya sama, kayak troposfer, stratosfer, itu sama penyusunnya. Tapi yang membedakan mereka itu dibagi lagi ke kategori-kategorialnya. Yang tadi itu yang seperti aku bilang, suhu, terus komposisinya, strukturnya gitu, apa yang dimasuk dari lapisan itu, dan yang terakhir itu ada kelistrikannya. Nah, karena kan di atmosfer itu ada unsur-unsur juga, jadi kelistrikan itu tetap ada. Nah, jadi kita bahas tentang suhu dulu. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan suhu, ada 4 lapisan yang paling utama. Yang pertama itu ada, ya mungkin kita udah tahu ya, ini kayaknya kalau di SMA dipelajari di kelas 2, kelas 11, karena di kelas 10 itu tentang konsep dasar, terus litosfer, gitu, yang seingat aku. Nah, jadi yang pertama itu yang paling kita tahu lah, semua gejala cuaca itu, gejala iklim itu ada di sini, yaitu troposfer. Itulah yang paling dekat dengan bumi, jaraknya itu dari 1 sampai 10 kilometer. Nah, di sini berlaku yang namanya gradien barometrik. Nah, kalau misalnya kita tahu itu gradien barometrik itu kan ini semakin tinggi ketinggian, semakin tingginya suatu tempat, maka tekanan udaranya itu maka suhu udaranya itu makin turun. Nah, lantas kan makanya kita semakin ke gunung, jalan-jalan ke gunung gitu, makanya kita itu merasakan cuaca yang dingin lah gitu daripada dataran rendah, itu namanya tekanan barometrik. Kenapa? Karena kalau misalnya di daerah tinggi itu tekanan itu semakin kecil, ya semakin kecil karena komposisi udaranya itu sudah semakin renggang gitu dibandingkan dari dataran rendah. Kalau di dataran rendah itu densitas udaranya itu lebih padat gitu, kayak penyusun atmosfernya itu lebih padat daripada dataran tinggi gitu guys. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lah ini dari gambar yang aku buat ini, ada garis biru kan ya. Nah, garis biru inilah yang mengatakan perbedaan suhu mereka. Nah, kalau misalnya kita lihat itu, kalau misalnya naik lah temperaturnya itu kan, nah makin kurung. Nih kalau misalnya kita lihat, yang sumbu X itu adalah temperatur, sedangkan yang sumbu Y itu adalah altitude atau ketinggiannya. Kalau misalnya kita lihat dari 0, itu kan ketinggiannya kilometer 0, naik dia terus, ya udah temperatur itu makin sedikit gitu. Dan di ketinggian 20 itu terjadi yang namanya di sini yang namanya adalah stratopause. Nah, itu adalah kayak gimana ya? Peralihan gitu. Peralihan dari troposfer ke stratosfer. Nah, itulah yang disebut tropopause. Nah, di sini terjadi ada yang namanya perbedaan suhu gitu. Nanti karena kalau di stratosfer ada yang namanya inversi suhu. Ya guys, inversi suhu guys. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat itu di bumi itu ketebalan troposfer di ekuator itu lebih tebal daripada di subtropis dan di kutub gitu. Kenapa? Karena hal ini berpengaruh juga kepada bentuk bumi gitu. Bentuk bumi ini kan nggak bulat, ada namanya geoid. Nah, jadi bentuk bumi itu dipercaya nggak bulat, nggak bundar gitu.
Nah, jadi ketebalan di ekuator itu, troposfer ini lebih tebal di ekuator daripada di subtropis dan di kutub. Iyalah, cobalah kita bandingkan. Kita pergi ke kutub selatan atau kutub utara, atau ke subtropis aja. Makanya mereka suhunya itu nggak lebih panas, karena densitas udaranya itu lebih renggang di sana daripada di Indonesia gitu. Coba kita ke Afrika, yang sama ya sama Indonesia, sama-sama panas gitu kan. Gitu dia, guys. Oke. Nah, jadi di puncaknya ini di 18 km itu suhu udaranya itu udah paling rendah, yaitu 85 minus 85 derajat Celcius. Untuk makanya soal kemarin ini berapa ketinggian tropospaus kutub terletak, yaitu 18 km jawabannya. Karena puncaknya itu ada di 18 km. Oke, nanti kita masuk lagi ke lapisan kedua. Nah, lapisan kedua itu adalah stratosfer. Oke, sebentar. Maklum ya guys, udah berapa tahun ya kemarin itu. Oke, nah, jadi di stratosfer ini, nah aku juga di sini ada buku pegangan yang mungkin bisa referensi dari kalian, yaitu buku dari Lembaga Olimpiade langsung dari Indonesia, karena kemarin masuk ke nasional, jadi dikasih buku dari sana. Nanti mungkin kalau misalnya mau juga, kayaknya ada sih e-booknya, yang e-booknya itu beredar di Telegram mungkin ya. Nah, masuk kita ke stratosfer. Nah, tadi kan udah aku bilang ada inversi suhu. Nah, kenapa? Apa sih ini inversi suhu? Jadi, kalau misalnya di suhu lain, di lapisan lain itu semakin tinggi, maka suhunya itu semakin dingin gitu kan. Terbalik dengan si stratosfer ini. Makin naik dia ketinggiannya, suhunya makin panas gitu. Kenapa sih gitu? Apa yang membuat ini berbeda? Karena di sana itu terjadi yang namanya proses ozonfer. Apa itu ozononfer? Jadi ozononfer itu adalah proses di mana si lapisan ini berusaha untuk membatalkan, gimana ya, kayak bukan membatalkan sih, gimana ya, kayak mengubah gitu loh, mengubah sinar ultraviolet dari matahari gitu. Mereka menyerap, jadi di stratosfer inilah terjadi penyerapan ozon itu. Nah, jadi mereka itu di stratosfer ini, lapisan ini juga berperan untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Karena kalau misalnya nggak ada pelindung ini, ya mungkin orang-orang udah kena gelombang panasnya matahari itu bisa terbakarlah kulit kita ya kan gitu. Nah, jadi di stratosfer itu itulah perannya, dia itu untuk menyerap ultraviolet matahari itu dan bisa mengubahnya jadi gelombang panas yang aman untuk ke bumi. Makanya semakin ketinggi itu dia semakin panas, karena semakin dekat dengan, kita bilang lah, semakin dekat dengan matahari gitu kan, semakin keluar. Tapi nanti di mesosfer kembali lagi dia gitu, kembali lagi ke sama yang kayak di troposfer tadi, sistem suhunya. Dia jadi kebalikan lagi, semakin tinggi, semakin tinggi dia, semakin jauh, semakin ke atas, maka suhunya juga semakin dingin. Nah, gitu dia guys. Oke. Nah, jadi kalau misalnya stratosfer ini dia terletak di 11 sampai 55 km. Nah, jadi di 55 itu dia masuklah ke stratospaus. Oke. Stratospaus pula. Mesosfer. Ya, stratospaus. Jadi masuklah kita ke mesosfer. Nah, ini merupakan lapisan yang ketiga juga. Nah, jadi di mesosfer ini, gejala yang paling penting terjadi itu adalah terbakarnya meteor. Jadi dia perannya itu untuk menghancurkan semua meteor yang ingin ke bumi, yang masuk ke bumi gitu. Jadi nanti yang masuk ke bumi itu udah nggak ada lagi, udah nggak sebesar apa ya gitu, cuman kayak serbuk-serbuknya aja gitu. Nah, di sini juga terjadi penurunan suhu sebesar 0,4 derajat Celcius setiap 100 meter. Oke. Nah, jadi semakin naik dia 100 km, maka makin turun juga suhunya 0,4 Celcius. Oke. Nah, jadi di letaknya ini tingginya itu di antara 60 sampai 85 km. Nah, jadi di antara mesosfer ini ke termosfer barulah ada yang namanya mesospaus. Oke. Itu dia, kalau misalnya di mesosfer ini tidak ada yang spesial gitu ya, cuman kayak membakar meteor aja gitu. Dan masuklah kita yang terakhir itu di termosfer. Nah, yang aku paling suka di termosfer inilah adalah terjadinya proses aurora, atau yang bahasa Inggrisnya itu northern light, green light ya.
Nah, jadi kalau misalnya kita itu di sinilah, jadi kalau misalnya kita itu di paling sering itu di Norwegia ya guys, di bagian yang udah dekat dengan kutub lah gitu, sama di Greenland itu sering terjadi aurora. Nah, jadi kalau misalnya di termosfer inilah terjadi aurora itu, tapi kita bisa lihat langsung dengan mata kita tuh di bagian yang udah dekat-dekat dengan kutub gitu, kutub utara. Nah, jadi di termosfer ini terjadi proses ionisasi, guys. Nah, jadi termosfer ini juga identik dekat juga kaitannya dengan nanti bagian atmosfer yang berfungsi untuk bagian kelistrikan gitu. Karena di termosfer ini terjadi ionisasi itu elektron itu yang bermuatan negatif. Disinilah mereka itu terbang bebas gitulah, kayak terbang bebas elektron positif sama negatif itu di termosfer dia terbang bebas gitu. Jadi di sini tuh terletaknya dari 85 sampai 300. Oke. Nah, jadi di termosfer ini juga biasanya terjadi yang namanya kayak mana ya, pemantulan sinyal radio gitu. Nah, jadi itu nanti kita kaitkan dengan kelistrikannya karena itu lebih cocok untuk dikaitkan kelistrikan daripada di suhunya, di atmosfer berdasarkan suhu. Oke, next kita buat. Oke, jadi ini jawabannya 18 km ya guys. Oke, jadi sebelum masuk kita ke bagian yang mengandung kelistrikannya, atmosfer berdasarkan kelistrikannya, kita masuk dulu ke homogenitas kimiawinya. Oke, jadi maksudnya homogenitas ini apa sih, Kak? Nah, kalau misalnya kata homo itu kan dia sama gitu kan, satu gitu. Nah, jadi maksudnya homogenitas ini dia struktur kimiawi yang ada di lapisan itu relatif sama gitu. Tapi fun fact-nya, atmosfer itu selalu dikotori sama debu, guys. Jadi mau sebersih apapun kita lihat sekarang ini itu selalu ada debu karena atmosfer itu penuh dengan debu. Nah, jadi kalau misalnya komposisi penyusunnya itu zat-zat kimiawi yang ada di lapisan itu relatif sama. Kalau itu yang bagian homosfer. Nah, jadi yang bagian homosfer itu ada troposfer, stratosfer, sama mesosfer. Ya, sebagaimana kita bisa lihat di gambar ini. Nah, itu dibagi dua nih. Udah dibagi dua, ini bukan saat aku ya. Ini punya Kak Asmita dari ITB. Iya, kakak itu kemarin juga yang ngajarin aku. Jadi ada banyak dari ITB sih, guys. Jadi ini homosfer dan heterosfer. Jadi mereka udah dibagi dua dari zat penyusunnya. Masuknya zat penyusun ini apa sih gitu? Kayak zat-zat kimiawi yang ada di lapisan itu gitu. Nah, jadi yang untuk heterosfer itu ada di termosfer dan ke atasnya. Ya itulah guys. Oke, karena kita ini juga berbicara tentang struktur atmosfer secara vertikal, jadi inilah yang bisa kita dapat. Jadi kita bicaranya tentang ya ke atas gitu kan, nggak horizontal gitu. Oke, kita masuk ke berdasarkan sifat radioelektrik. Nah, itu tadi yang aku bilang itu kelistrikannya. Nah, jadi coba deh kalau misalnya kita perhatikan sekeliling kita atau sekitaran kita itu lebih sering mendapatkan sinyal radio itu ketika malam hari daripada siang hari. Kalau siang hari itu coba deh mulai hari ini ya, perhatikan teman-teman. Kalau misalnya radio itu siang hari pasti suaranya dari radio itu pasti bakal kayak nggak jelas gitu lah gitu. Tapi kalau coba malam hari, dini hari itu jelas sekali. Bahkan yang kita jauh aja itu jangan jelas kita dengar. Itu kenapa sih? Nah, itulah yang bakal kita bahas di sifat radioelektrik ini. Jadi kalau misalnya atmosfer itu dibagi dalam dalam kelistrikannya, nah itu kita pindah yang namanya ada D layer, E layer, dan F layer. Nah ini kalau misalnya di sekolah aku dulu nggak ada dipelajari di geografi umumnya gitu. Nah ionosfer. Jadi ionosfer ini sama dengan termosfer ya guys. Kalau misalnya dibagikan dengan unsur kelistrikannya. Oke, radionya gitu. Karena tadi terjadi ionisasi gitu. Oke. Nah, kenapa sih tadi itu aku bilang kalau misalnya siang hari itu radio susah terdengar atau nggak bisa kita dengar dengan jelas, suaranya kasar-kasar. Tapi kalau malam hari itu jelas banget. Nah, di sini ada gambarnya. Kalau misalnya di siang hari
Nah, kalau misalnya di siang hari itu, guys, ada 3 lapisan yang terdapat. Itulah D layer, E layer, dan F layer. Nah, mereka bertiga inilah yang berperan di siang hari. Sedangkan radio itu lebih 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 gimana ya? Lebih bebas, sinyalnya itu bergerak ketika malam hari karena E layer dan D layer ini nggak ada di malam hari. Nah, kalau misalnya kita lihat kalau di Google atau dimanapun itu radio itu paling banyak itu dia memancarkan yang namanya gelombang panjang karena itu dia nggak bisa gelombang pendek ya, jadi radio itu gelombang pendek, guys. Sedangkan D layer dan E layer ini sangat menangkap yang namanya gelombang pendek, makanya mereka itu cuman terperangkap di situ, yaitu shadow radio terperangkap di bawah layer itu. Sedangkan di malam hari mereka itu lebih, radio itu sinyalnya itu lebih bagus dia memaparkan sinyalnya gitu karena E layer dan D layer itu nggak ada di malam hari. Jadi makanya kalau misalnya kita dengar radio itu malam hari itu lebih banyak, lebih jelas radio itu. Nah itu guys, tapi memang ini kalau misalnya untuk soal Olimpiade sejauh ini nggak ada sih yang aku temukan. Tapi untuk UTBK jujur aja tahun lalu ada, tapi yang ditanya bukan kenapa radio lebih jelas malam hari, nggak ada sih. Cuman ditanya proses ionisasi itu kaitannya dengan apa di kehidupan sehari-hari. Karena kan soal UTBK itu dia lebih gimana kita mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi jawabannya itu ya tadi itu karena ada proses ionisasi gitu kan. Nah, oke. Itu dia. Untuk struktur atmosfer dari segi kelistrikannya atau ionisasinya tadi. Kita masuk ke komposisi. Nah, mungkin banyak ya di kita ini yang udah tahu lah komposisi terbanyak itu apa, nitrogen. Ini bisa kita lihat di diagramnya. Nitrogen dan oksigen. Nitrogen adalah yang paling banyak. Mungkin sering banyak terjebak di kita bilang kalau misalnya oksigen itu yang paling banyak karena kita hirup oksigen gitu kan. Ternyata salah. Itu nitrogen. Kalau ini sih mudah ya, nggak ada masuk sih ke Olimpiade. Nah, tuh kalau misalnya kita lihat di tabelnya ini, nah di sini sudah dijelaskan berapa berat molekulernya, molekuler. Udah dijelaskan berapa beratnya dan kadarnya di udara itu gitu. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya nitrogen itu 75% dari massa yang ada di bumi ini, udah banyak banget ya kan? Oke. Nah, sudah selesai kayaknya nih. Oke, jadi referensi aku tuh dari meteorologi umum, referensi Kak ini sih gitu. Kemarin juga kami dikasih kayak buku pegangannya. Oke, jadi untuk materi struktur ini kayaknya nggak ada masalah ya, tapi yang paling sering itu adalah kalau misalnya di karakteristik soal Olimpiade Geografi itu dijelaskan kalau misalnya sebentar. Nggak ada dijelaskan tentang yang mudah-mudah gini ya, lebih ke gejala kayak yang kita tahu siklon. Terus front. Nah, itu front tuh menarik, itu ada front panas, front dingin. Itu ada sih materinya, nanti aku kasih semua yang berhubungan dengan atmosfer. Kalau misalnya kalian mau request untuk materi yang lain atau ada yang belum paham, aku juga bisa kasih karena masih ada, aku simpan dulu waktu kita mau masuk ke nasional. Oke, jadi itu aja sih guys untuk struktur dari bagian dari atmosfer. Oke, kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan, aku mohon maaf. Untuk materinya yang pertemuan kedua ini, aku cuma bisa ngasih yang ini aja. Untuk pertemuan ketiga nanti aku drop semuanya yang berhubungan dengan atmosfer. Kalau misalnya kalian mau request, bisa chat aku di WA. Mau request materi apa bisa. Nanti aku juga buat semua benefit yang udah dikasih, yaitu TKA geografi. Pokoknya yang udah di flyer lah gitu. Oke, ya sama-sama. Oke, jadi itu aja sih dari materi sore hari ini. Karena aku juga kendala juga harus pergi sebentar lagi. Nah, nanti aku sampai jadi semoga apa yang udah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya untuk yang bersiapan Olimpiade atau selainnya. Oke, kembali ke Kak Feli.
Ya, oke. Terima kasih pertama-tama buat Kak Griffin udah ngajarin kita ya. Aku aku dengerinnya pusing karena aku bukan bukan apa ya, aku jurusan jurusan aku tuh bukan jurusan bahas, jadi aku kayak juga belajar mungkin bagi kalian. Makasih ya Kak Griffin. Eh, sebelum itu, sebelum kita tutup, aku ingin ngajak kita untuk foto bersama. Jadi boleh di buka kameranya gitu, kita foto bareng-bareng. Ya, ayo dong, masa ini udah pertemuan kedua belum on cam juga ya kan? Iya, Kemarin kan? pertemuan pertama sedikit kali loh Kak yang on cam. Maunya yang pertemuan kedua Bukan, makin aku bagus. tuh kalian Wih, tuh masih baru juga. kita tuh apa ya, baru, jadi aku juga baru, jadi jangan malu-malu, soalnya aku tadi tuh malu banget guys, aku tiba-tiba tuh disuruh kamu ya coba pimpin. Aku tuh malu banget gitu. Hai semua, hai, salam kenal, yang lain boleh dinyalain kameranya. Ya, hai semua, hai hai, yang lain ayo dong biar kelihatan muka-muka cantiknya, gantengnya, yang enggak, kita harus percaya diri akan diri. Aduh ya ampun, sekarang aku kayak malu-maluin diri sendiri. Yang lain udah cuman segini yang mau open kamera, atau yang lain ada kendala gitu mungkin. Mungkin yang lain nggak bisa open kamera kali ya. Saya nggak bisa. Oke, kalau kayak gitu kita aku foto sekarang ya. Oke, semuanya 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, kalau kayak gitu, apa ya, sesi belajar kita pada hari ini udah selesai. Makasih buat teman-teman yang udah datang. Makasih juga untuk Kak Griffin udah ngajarin kita yang nggak Kak, semua materinya nanti katanya pengen dikirim. Mau gila. Guru aku aja kayaknya nggak kayak gitu ya, kawan-kawan, beruntung gitu ya. Makasih semuanya. Kalau kayak gitu, habis ini kalian boleh beristirahat gitu ya, sambil nunggu buka gitu ya. Selamat untuk kalian, semangat ya. Bentar lagi pengen buka, walaupun udah pengen, udah belajar gitu ya. Semangat semuanya. Dadah. Oke, makasih semuanya. Masih Kak.